Salam, ini hari Kamis tanggal 28 November tahun 2024. Saya ragu perkataan Yesua di dalam Matius 21 ayat 43. Ayat ini tertulis begini, bahwa Yesus berkata bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada orang Israel dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Pertanyaannya, apakah ayat ini memiliki dasar kebenaran dari kitab suci? Saya memeriksa tidak ada dasar kebenaran. Justru sangat bertentangan dengan Matius 21 ayat 43 bahwa kerajaan Israel akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Ini sangat keliru. Apalagi kalau bangsa lain itu bangsa yang tidak bersunat. Ini lebih parah lagi. Oke? Mari kita lihat, ada 13 alasan. Dan alasan ini terlalu sedikit. Sebenarnya banyak sekali ayatnya. Tapi saya mengambil 13 ayat saja. Oke? Alasan yang pertama ya. Alasan pertama. Yesua katakan dalam Yohanes 10 ayat 35. Yesua katakan bahwa kitab suci tidak bisa dibatalkan. Jadi apa yang tertulis dalam kitab suci tidak bisa dibatalkan. Dan yang dimaksud waktu Yesua mengatakan ini, kitab suci yang dia maksud adalah kitab Tanak orang Yahudi. Karena Injil PB belum ada saat Yesua berkata-kata ini. Karena Injil PB baru dikanonkan belakangan. Ya. Dan kitab suci yang dimaksud ini adalah kitab Tanak orang Yahudi. Bukan Injil PB. Oke, itu alasan pertama. Kemudian yang kedua, apa yang tertulis di dalam kitab suci Tanak orang Yahudi? Ya. Itu tertulis dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Tuhan di sana, kalau Anda baca, Tuhan berjanji bahwa keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh selamanya di hadapan Tuhan. Tahta Daud kokoh selamanya. Jadi tidak masuk akal kalau Yesus katakan dalam Matius 21 ayat 43 bahwa kerajaan Allah akan beralih kepada bangsa yang lain. Sangat tidak mendasar. Oke, alasan kedua. Mazmur 89 ayat 36 dan 37. Tuhan berkata begini, aku bersumpah demi kekudusanku, Tuhan tidak akan berbohong kepada Daud. Keturunan Daud akan ada selamanya, dan tahta Daud seperti matahari di hadapanku, di hadapan Tuhan. Jadi tidak cocok dengan Matius 21 ayat 43 bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada orang Israel dan kasih ke bangsa lain, apalagi yang tidak bersunat. Oke, Anda catat ini ya. Tadi Mazmur 89 ayat 36 sampai 37. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat. Itu tertulis dalam Yeremia 33 ayat 17. Tertulis begini. Demikian firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus untuk duduk di atas takhta kerajaan kaum Israel. Jadi keturunan Daud tidak akan terputus, jadi tidak akan diberikan kepada bangsa lain. Oke? Matius 21 ayat 43, saya ragu kebenaran ayat ini tidak punya dasar dari kitab suci. Oke? Kemudian alasan kelima. Ya. Kejadian 49 ayat 10. Di sana tertulis bahwa tongkat kerajaan Israel tidak akan
tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, dari Yahudi ya. Jadi tidak akan beranjak ini kerajaan Allah ini, tidak akan beranjak ke bangsa-bangsa lain. Oke? Alasan yang keenam, Amos 9 ayat 14 sampai 15. Tertulis begini, Tuhan katakan, "Aku akan memulihkan umatku Israel. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang aku telah berikan kepada mereka." Demikian firman Tuhan. Jadi kerajaan Israel akan tetap ada. Tuhan tidak akan tidak akan mengalihkan kerajaan itu kepada bangsa yang lain. Dan terbukti ya, tahun 1948 Israel telah merdeka. Mereka telah ditanam kembali ke tanah mereka. Dikembalikan. Dan siap-siap untuk membangun bait suci dalam Yesaya 2 ayat 1 dan seterusnya. Itu di hari-hari terakhir. Bait suci akan berdiri. Bait suci ketiga. Bait suci Yerusalem. Oke. Kemudian Mazmur 89 ayat 4 sampai 5. Tuhan katakan, "Aku telah mengikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun takhta keturunanmu." Keturunan Daud ya. Jadi Tuhan akan membangun takhta keturunan Daud di akhir zaman. Oke? Itu Mazmur 89 ayat 4 sampai 5. Kemudian alasan yang ke-8, 1 Raja-Raja 9 ayat 5. Tuhan katakan, "Maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu, Daud, atas Israel untuk selamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud, dengan berkata, keturunanmu tidak akan terputus dari takhta kerajaan Israel." Jadi saya ulangi ya. Saya ragu Matius 21 ayat 43 Yesus katakan bahwa kerajaan Allah diambil dari kerajaan Israel, diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Apalagi kepada bangsa yang tidak bersunat. Oke, itu sudah alasan ke-8 ya saya katakan tadi. 1 Raja-Raja 9 ayat 5. Oke. Alasan yang ke-9. Kerajaan Israel tidak akan beranjak dan diberikan kepada bangsa lain. Itu tertulis dalam Yeremia 30 ayat 9. Di sana tertulis begini. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi di akhir zaman Raja Daud ini akan memerintah, akan dibangkitkan. Ya, orang-orang pilihan ini akan dibangkitkan dan keturunan anak cucu mereka tidak akan pernah beranjak dari kerajaan Allah, kerajaan Israel. Oke? Selanjutnya, alasan ke-10, Yehezkiel 34 ayat 23 dan 24. Kemudian Yehezkiel 37 ayat 24 dan 25. Anda baca di sana ya. Di sana Daud akan dibangkitkan jadi raja dan menjadi gembala di akhir zaman bagi kerajaan Israel selamanya. Jadi Daud ini kerajaannya tidak akan beranjak kepada bangsa lain. Oke, alasan yang ke-11. Hosea 3 ayat 5. Di hari-hari terakhir, perhatikan ini di akhir zaman ya. Israel akan berbalik. Israel akan berbalik. Di hari terakhir mereka akan berbalik. Dan kerajaan mereka tetap ada bersama mereka. Tidak beranjak kepada yang lain. Karena mereka akan berbalik. Oke. Yesaya 2 ayat 1 dan seterusnya. Bahwa di hari-hari terakhir, perhatikan ya, ini akhir zaman, tertulis hari-hari terakhir, bait suci Allah akan berdiri kokoh. Nah, kalau misalkan bangsa-bangsa kerajaan Israel telah beranjak beralih kepada bangsa-bangsa, siapa yang akan mendirikan bait suci di hari-hari terakhir? Bangsa yang tidak bersunat. Sedangkan di kitab suci tertulis di kitab para nabi bahwa tidak ada seorang pun yang tidak bersunat daging, tidak bersunat hati bisa masuk ke dalam tempatku yang kudus. Jadi tidak mungkin kerajaan Israel beranjak kepada yang lain kemudian bait suci didirikan oleh bangsa yang tidak bersunat. Karena mereka tidak boleh masuk ke tempat Allah yang kudus yang tidak bersunat.
Oke? Alasan yang ke-11 itu ya. Ke-12, sudah ke-12. Alasan yang ke-13. Itu di dalam Zakaria 8 ayat 22 dan 23 Yesua katakan begini. Bukan Yesua ya, Nabi Zakaria katakan begini dalam Zakaria 8 ayat 22, 23. Bahwa bangsa-bangsa akan memegang punca jubah seorang Yahudi di akhir zaman dan mereka berkata, ternyata Allah menyertai kamu. Jadi kalau kerajaan Israel sudah beranjak kepada bangsa yang tidak bersunat, wah, berarti 13 ayat yang saya katakan tadi sudah dibatalkan. Sedangkan Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 35 bahwa kitab suci tidak bisa dibatalkan. Apakah Yesus tidak tahu isi kitab suci ini? Yesus sudah katakan bahwa tentang dia ada tertulis dalam kitab Musa, kitab para nabi, kitab Yesaya, dan kitab Mazmur. Dan semua ini saya kutip dari semua sumber-sumber itu. Jadi saya ragu Matius 21 ayat 43 ini sengaja ayat ini direkayasa. Supaya terkesan bahwa Allah tidak memakai lagi orang-orang pilihannya, yaitu bangsa Israel kaum Yehuda. Ingat Yeremia 31 ayat 33. Bahwa Tuhan hanya membuat perjanjian baru dengan bangsa Israel kaum Yahudi dan tidak dengan bangsa-bangsa lain manapun. Justru Tuhan katakan di dalam Keluaran 12 ayat 43, 48, 49 bahwa orang-orang asing yang bergabung itu harus satu hukum. Perhatikan ya, saya katakan harus satu hukum. Bukan dua hukum, dua aturan. Satu hukum, yaitu hukum Torah bersama dengan bangsa Israel kaum Yahudi. Dan jika orang asing mau bergabung, Anda baca di ayat 49, Tuhan akan memandang mereka orang asing itu seperti orang Israel asli. Dan satu hukum berlaku untuk orang Israel dan orang asing yang bergabung. Oke? Kesimpulannya. Matius 21 ayat 43 bahwa Yesus katakan kerajaan Allah telah diambil dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada bangsa lain. Tidaklah benar. Makanya saudara jangan heran. Dr. Teologi Jonathan Purnomo SHDTH telah memaparkan dalam seminarnya di YouTube yang sangat viral dan sangat terkenal. Bahkan beliau menantang Lembaga Alkitab Indonesia, 400 pemimpin STT, Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia, untuk duduk bersama untuk membahas 6.577 ayat Injil yang bermasalah, artinya tidak beres. Dan saya pikir ini salah satu ayat yang tidak beres, Matius 21 ayat 43. Prinsip saya seperti ini. Jika Injil PB-mu tidak cocok dengan kitab Tanakh, kitab suci orang Yahudi, maka Injilmu adalah palsu. Prinsip yang pertama itu. Prinsip yang kedua, jika kamu belum menemukan ayat-ayat yang kontroversi, yang bertentangan di dalam Injilmu, maka kamu belum menemukan ayat-ayat atau belum menemukan kebenaran Tuhan. Bisa jadi Anda berada di ayat-ayat kontroversi, sudah berada di ayat kontroversi yang benar, dan bisa saja Anda setia dalam kekeliruan mengimani ayat-ayat kontroversi yang salah. Oke, kiranya video saya ini bisa menginspirasikan Anda bahwa jangan beriman ikut-ikutan, ya, terutama yang diajarkan oleh ajaran para gembala bayaran. Oke? Karena Anda akan setia di dalam kekeliruan jika Anda tidak menguji dan memeriksa itu sendiri. Ingat, keselamatan Anda tidak bergantung para pemimpin agama, tidak bergantung kepada denom agama tertentu, karena Anda akan berdiri sendiri di hadapan Tuhan di hari penghakiman. Anda sendiri yang akan mempertanggungjawabkan
iman Anda. Anda tidak bisa meminta pertolongan bantuan para pemimpin agama Anda. Karena Anda akan berdiri sendiri di hadapan Tuhan di hari penghakiman. Semoga video ini bisa menginspirasikan Anda. Jangan setia di dalam kekeliruan. Salam.